selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Balik lagi sama gue, tarot dari kalian yang keren, gaul, dan funky ini, Mayanov. Gue seneng banget, akhirnya kita mau masuki bulan November. Kayak ini adalah bulan yang paling gue tunggu-tunggu sepanjang tahun, karena ini adalah birthday month gue. Well, Scorpio. Gak kerasa ya, kita tiba-tiba udah memasuki bulan November nih. Kita udah semakin dekat ke akhir tahun. Bentar lagi kayak tahun 2020 ini berakhir. Semoga dengan segala huru-hara yang terjadi di tahun 2020 ini, kita bisa tetap optimis dan tetap ada hal-hal baik yang bisa kita syukuri gitu. Jadi tentunya di kesempatan kali ini pasti gue akan bacain peruntungan zodiak kalian untuk di bulan November gimana, dan aspek yang akan gue bacain di sini adalah energinya gimana di bulan November ini untuk zodiak kalian secara umum, kemudian karir, dan terakhir adalah percintaan gitu. Jadi semuanya inilah general reading, jadi bisa jadi resonates ke kalian, bisa jadi kalian berasa oh kayaknya agak kurang resonates nih, nggak apa-apa. Itu karena yang gue bacain di sini tuh hanya satu aspek aja dari zodiak kalian gitu. Di setiap video hanya satu aspek aja, sedangkan setiap kita itu terdiri dari banyak aspek dan planet gitu ya, dari berchart kalian. Jadi feel free untuk ngecek video-video yang lainnya yang sesuai dengan zodiak yang ada di berchart kalian. Siapa tahu kalian bisa lebih nemu yang lebih fit untuk kondisi kalian kayak gitu. Sekaligus nih, gue mau pengumuman untuk personal reading dengan gue. Kalian kan bisa kontak di, ya cari aja ya, di sini banyak kontak gue. Gue ada promo untuk di bulan November ini karena ini adalah birthday month gue. Jadi promonya adalah pay as you like. Jadi kalian, ini berlaku hanya untuk yang chat aja ya. Untuk via chat itu berlaku pay as you like. Jadi kalian boleh nanya ke gue, dan kalian silahkan bayarkan sesuai dengan yang kalian rasa pantas gitu untuk service dari gue. Gitu aja pengumuman dari gue. Semoga kalau misalnya kalian ada yang mau nanya-nanya langsung sama gue, langsung aja ya kontak. Mumpung di bulan November ini itu gue promo. Jadi promonya berlaku, oke, just to be clear, promonya berlaku dari tanggal 1 November sampai tanggal 18 November. Terus 19, 21 gue gak akan terima service karena itu kayak me time. Sampai di tanggal 22 sampai 30 itu kita baru on lagi promonya, oke? Jadi tanggal 1 November sampai tanggal 18, 19, 21 libur, 22 sampai akhir November itu promonya tetap berlaku ya, masih berlaku. Jadi liburnya cuma 3 hari tuh, oke? Pokoknya selain 3 hari itu kalian bebas nanya sama gue via chat ya, ini berlaku hanya untuk yang via chat. Kalian bebas nanya sama gue, kalian bebas bayarkan seberapapun yang kalian rasa pantas dengan service yang gue berikan gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk boleh kita like, share, comment, subscribe dulu. Kemudian kita langsung aja terjun ke readingnya. Oh, sobat-sobatku para Cancer, sekarang gilirannya gue bacain kalian nih, gimana sih peruntungannya Cancer di bulan November ini. Seperti yang di awal sudah gue sampaikan, yang akan gue bacain di sini pertama-tama adalah energinya gimana sih buat kalian para Cancer di bulan November ini. Kira-kira tema besarnya apa buat kalian di bulan November ini. Kemudian kita akan lanjut ke karir atau studinya Cancer. Kira-kira apa yang perlu kalian waspadai, atau kira-kira apa sih yang perlu kalian antisipasi buat karir atau studinya. Dan yang terakhir kita akan masuk ke percintaannya buat kalian para Cancer di bulan November. Oke, kita akan langsung aja masuk ke reading yang pertama seputar energinya gimana sih buat para Cancer di bulan ini. Lompat dia. Oke. Pertama-tama di sini kalian ada dapat kartunya The Sun.
Terus ada Seven of Pentacles, dan yang terakhir ada Two of Pentacles. Oke, kelihatannya buat kalian para Cancer, di bulan November ini ada dilema-dilema gitu deh. Dan ini kelihatannya sih lebih cenderung dilemanya ke arah hal-hal yang emang duniawi. Duniawinya tuh gimana tuh, bisa jadi soal material. Kayak kalian mau ambil keputusan besar nih, gue mau beli rumah di mana ya, itu kan hal yang duniawi. Atau kayak gue beli mobil apa enggak ya, tuh kayak misalnya ya hal-hal yang duniawi kayak gitu sih. Dan ini kelihatannya cenderung lebih ke arah material atau financial. Itu ada dilema-dilema tertentu. Nah, apa sih yang bikin dilema di sini? Yang bikin dilema di sini adalah sebenarnya kalian tuh berkecukupan untuk ngambil choice yang manapun. Itu kayak mau A atau B ya, duitnya ada sih buat dua-duanya, buat A atau B, dan A dan B gitu. Lo punya, lo kayak di sini gue ngeliatnya kalian cukup berkecukupan untuk choices itu ya. Amin dan alhamdulillah kalian berkecukupan. Cuma itu tadi, jadi akhirnya kalian kayak galau nih, mau yang mana ya, karena ada beberapa keputusan nih yang lo kayaknya agak bingung antara ngambil keputusannya mau ngikutin hati lo atau mau ngikutin logika lo gitu. Jadi kayak sometimes lo mau ngikutin hati lo aja, mungkin kayak di momen-momen lo lagi kayak aduh gue kayaknya gini, pokoknya keputusan-keputusan yang kayaknya lo ambil dengan atas dasar emosional lah ya. Misalnya lo lagi ngontrak, terus habis itu teman kontrakan lo rese itu, aduh udahlah gue beli rumah aja, itu kan kayak keputusannya sebenarnya emosional. Padahal mungkin secara logika ya kayak oh ya gue tunggu aja nih, mungkin sampai akhir tahun lah atau sampai pertengahan tahun depan baru gue pindah atau baru gue beli rumah, misalnya kayak gitu misalnya ya. Jadi kayak itu kan conflicting itu, kayak kadang ketika lo lagi bete lo pengen ngambil keputusan yang impulsif, tapi ketika lo udah lebih tenang lo jadi mikirnya oh ya kayak gue harus rasional nih, gue harus mengambil keputusan-keputusan yang logis. Jadi emang agak-agak ada dilema-dilema kayak gitu nih dalam kehidupan kalian di bulan November ini. Jadi gue akan lebih saranin buat kalian kalau misalnya mau ngambil keputusan-keputusan besar, pertama jangan keras kepala, kedua tanya saran orang lain. Karena apalah gunanya lo nanya saran orang lain, lo minta input dari orang lain kalau lo keras kepala ya. Jadi itu, dan make sure jangan make any impulse decision ya, jangan kayak impulsif gitu, karena takutnya nyesel atau kayak lo nggak dapet best deal gitu ya. Karena Cancer yang gue tahu itu tuh mereka somehow selalu dapet best deal akan apapun itu, mau tiket pesawat kayak, mau hotel kayak, mau rumah kayak, mau apapun itu mereka kayak selalu dapat, oh ya gue dapet best deal nih cuy gitu. Jadi itu yang mesti kalian prioritasin, jangan sampai kalian ambil keputusan yang impulsif jadi kayaknya kalian nggak dapet best deal gitu ya. Kita akan lanjut ke karir atau studinya para Cancer. Oke. Sini kalian dapat kartunya Five of Pentacles, The Fool, dan Eight of Cups. Oke, gue akan benar-benar saranin kalian banget nih para Cancer kalau mau mengambil sebuah keputusan itu lagi-lagi jangan impulsif. Kenapa? Karena kayaknya nih di sini ada beberapa keputusan yang terkait sama pekerjaan atau studi kalian itu yang sebenarnya lo nggak pikirin matang-matang, lo nggak think things through gitu. Jadi akhirnya serba nggak jelas dan kayak ada kemungkinan you're losing money, ada kemungkinan kayak gitu ya. Gue harap ini belum kejadian dan gue harap ini nggak kejadian. Cuman itu tadi, kalian harus benar-benar pastiin nih kalau misalnya kalian mau mengambil keputusan, pastiin kalian lagi dalam kondisi kepala dingin, lagi tenang gitu, nggak gegabah. Dan keputusan yang kalian ambil tuh harus ada end goal-nya yang jelas gitu. Oke, gue mau milih A. Kenapa lu pilih A? Oh, karena kalau gue memilih A
itu mungkin gue jalannya agak muter dikit sih, cuman gue bisa sampai ke tujuan gue dengan lebih matang, dengan kondisi yang lebih baik ketimbang misalnya gue milih jalan B, cuman jalannya lebih cepat sih, cuman terus semuanya serba keburu-buru atau keseret-seret. Nah itu kan memang keputusan-keputusan yang memang baru bisa lo ambil kalau lo udah dalam kondisi tenang, duduk tenang nih, lo mikir matang-matang, nggak gegabah, nggak kebawa emosi gitu. Karena takutnya ada keputusan-keputusan yang lo impulsif karena lo kebawa emosi, karena lo kesebel. Takutnya itu gitu, karena lo lagi kayak ih ngeselin gitu, jadi lo kayak bodo amat lah, jangan kayak gitu. Karena ini kayak krusial banget yang gue liat untuk kalian para Cancer di bulan November ini. Ada keputusan-keputusan yang kayak kalau kalian salah langkah, bocuan cuy, rugi loh gitu ya. Jadi hati-hati banget buat kalian para Cancer di bulan ini. Jangan sampai, ini gue bilang nggak cuman ada kemungkinan losing money ya, tapi bisa jadi ini ada kayak losing opportunity, yang mana itu sama buruknya gitu. Harusnya itu bisa lose opportunity-nya, cuman ya jadi lewat, jadi lolos dia ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi pastikan kalau kalian mau ngambil keputusan, tenang-tenang dulu lah ya, jangan sambil marah. Oke, kita lanjut ke percintaannya Cancer gimana sih di bulan ini. Oke, buat kalian para Cancer, di sini gue ngeliat, bentar sebelum apa yang gue lihat dulu ya, kalian dapat kartunya Ten of Wands, Ace of Pentacles, dan Ace of Wands. Oke, yang gue lihat di sini ada potential apa ya, sebuah hal baru itu dalam hubungan kalian. Nggak harus orang yang baru, cuman ada yang baru gitu ya, ada kegiatan yang baru lah, atau kayak ada ritme yang baru kah, ada yang baru aja dari hubungan kalian. Cuman di sini gue nggak melihat ada orang baru sih gitu. Jadi memang oh ya, kayaknya yang penting gue sampaikan di sini adalah jangan apa-apa dibawa beban buat relationship ini ya. Kayak apalagi buat kalian para Cancer yang sudah berpasangan ya, relationship itu kan 2 orang atau lebih kalau kalian poly. Artinya tuh ya bebannya tuh harus dibagi kan, nggak cuma di kalian doang. Jangan, di sini gue ngeliat memang ada kecenderungan kalian mau take all the loads gitu loh within the relationship. Kayak kalian mau yang ngambil semua beban ya, kayak udahlah nggak apa-apa, gue aja nggak apa, gue aja. Cuman sebenarnya lo tuh nggak kuat untuk menanggung semua beban itu, dan lo harus mau mengakui bahwa kayak ya cuy, gue nggak kuat menanggung semua beban ini. Jadi kayak stop trying to be martyr gitu. Jadi kayak ya ini hubungan tuh 2 arah kok, nggak harus lo terus yang ngerjain semuanya apa serba sendiri gitu. Di sini gue, kalau gue lihat dari kartu ya, di sini gue nggak melihat bahwa kayak pasangan lo memang numplekin semuanya kalau, bahkan ada, kalau gue lihat dari sini kecenderungannya memang lo nya nih yang inisiatif, kayak udah nggak apa-apa gitu. Mungkin sebenarnya pasangan lo juga ada rasa nggak enak gitu, cuman karena kayak lo nya juga ya udah nggak apa-apa, jadi kayak ya udah berjalanlah ini semua. Jangan sampai nih ketika lo capek, lo terucap lah kata-kata yang mungkin tidak mengenakan seputar pengorbanan lo ini. Jangan sampai kayak gitu, karena kayak itu akan terdengar seakan-akan kayak lo kok nggak ikhlas sih, padahal lo yang nawarin diri. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi lagi-lagi gue ingetin, hubungan itu 2 arah. Jangan semuanya ditelan sendiri, jangan semuanya ditanggung sendiri. Belajar untuk bisa sharing, entah itu tanggung jawab atau itu sekedar kayak meluapkan aja nih apa yang ada di benak lo, kayak gitu ya. Jadi memang di sini ada kecenderungan untuk lo didorong nih untuk cari ritme yang baru ya. Suatu hal yang baru itu tuh didorong untuk lo yang menciptakan gitu. Karena kalau misalnya lo lanjutin dengan ritme yang seperti sekarang ini nggak sustainable. Ini bakal melelahkan, ini di kemudian hari bisa jadi masalah ya. Jadi belajar untuk membagi beban yang ada di pundakmu
kawanku, wahai Cancer, gitu ya. Jadi itu readingnya buat kalian para Cancer. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Jika kalian merasa bahwa reading ini bermanfaat, bolehlah gue minta like, share, comment, dan subscribe-nya sebagai bentuk support kalian. Dan guys, jangan lupa, sama yang dari awal udah gue bilangin, gue lagi ada promo nih di bulan November ini, dari tanggal 1 November sampai tanggal 18 November, dan tanggal 22 November sampai tanggal 30 November. Ya, yaitu pay as you like alias bayar sesukamu. Ini khusus untuk konsultasi private dengan gue via chat. Jadi kalian bisa aja langsung cus ke Instagram gue atau ke WhatsApp gue, langsung halo-halo sama gue. Ingat ya, periodenya mulai November. Oke? Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa bahwa ini gue juga ngerasa cukup resonate nih, Mai, tapi ya masih ada hal spesifik yang pengen gue tanyain, langsung aja cus ke TKP, yaitu WhatsApp gue dan Instagram gue. Oke? Itu aja dari gue. Thank you and have a nice day.